Analisa fundamental katanya nggak ada gunanya. Analisa teknikal bagi sebagian orang juga ngapain harus menganalisa melihat grafik-grafik sama sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin kita menganalisa saham hanya menggunakan grafik? Ini merupakan sebuah perdebatan yang tidak pernah selesai. Analis fundamental, khususnya teman-teman yang hari ini nonton dan Anda bekerja di sekuritas. Mungkin Anda pemula atau mungkin bahkan Anda hari ini sebagai head of research. Anda, analis fundamental, selalu nyinyir kepada analis teknikal yang katanya itu analis teknikal nggak berdasar, nggak ada gunanya. Institutional client tidak mungkin akan menggunakan analisa teknikal. Oh ya, apakah begitu? Dan juga, Anda mungkin adalah seorang analis teknikal yang juga selalu nyinyir kepada teman-teman yang pakai analisa fundamental. Katanya analisa fundamental nggak bisa dipakai trading dan biasanya kalau pakai analisa fundamental pasti loss tradingnya. Apakah benar begitu? Cara kaya saham, episode kali ini kita akan buka-bukaan tentang apa sih sebenarnya analisa fundamental dan analisa teknikal. Kalau sampai ada yang rugi, saya percaya pasti ada satu hal yang kurang tepat. Dan kurang tepatnya di mana? Dan apakah kedua metode ini bisa digabungkan? Dan pada saat kita sudah gabungkan, apakah benar bisa menghasilkan profit atau benar dua-duanya mungkin sama sekali nggak bisa dipakai dan lebih baik kita pakai feeling-feelingan, tebak-tebakan saja di market. Mau tahu jawabannya? Subscribe dulu YouTube ini dan bagikan kepada teman-teman yang lain karena hari ini saya punya tamu yang spesial. Anda pasti akan belajar banyak. Oke guys, langsung saja kita mulai. Alright guys, selamat datang kembali di Cara Kaya Saham dan hari ini spesial. Saya undang Ryan Filbert. Halo, apa kabar Pak Ryan? Tentunya teman-teman udah kenal beliau ya, author buku ya kan. Terus kemudian Instagramnya juga rame banget followernya dan beliau ini dikenal sebagai pakar fundamental. Makanya daripada kita ribut-ribut, karena seringkali saya tuh gontok-gontokan sama analis, apalagi aliran daripada astronaci itu kan pakai planetary nih, astrologi. Dan padahal saya juga gabungin nih antara fundamental sama technical. Kita mau bahas sebenarnya supaya fair. Nih kita sama-sama tidak mewakili sekuritas apapun. Iya, betul. Ya, jadi tidak ada aliran yang saya secara fanatik, oh saya ini aliran technical, ini aliran fundamental. Tapi hari ini kita mau berdebat sedikit. Saya akan mewakili para technicalist dan beliau akan mewakili para fundamentalist. Jadi kalau di Indonesia ini ada asosiasi, ya. Asosiasi Analis Efek Indonesia itu biasanya yang aliran fundamentalist. Ada analis Technical Indonesia, Asosiasi Analis Technical Indonesia, kita bicara tentang technicalist. Nah, biasanya karena kalau gabung di satu komunitas pada sungkan kalau mau debat-debatan gitu. Dan biasanya karena udah teman-teman semua. Tapi saya percaya dalam hati masing-masing pasti ada, ya kayaknya fundamental nggak berguna nih, technical mungkin nggak berguna. Apalagi saya beberapa ketemu sama head of research sekuritas-sekuritas asing yang ada di Indonesia contohnya. Beberapa dari mereka sombong banget gitu, apalagi analis fundamentalnya, ngapain technical dan seterusnya. In fact, setelah perjalanan saya dulu di sekuritas, ya akhirnya saya juga bisa buktikan bahwa in terms of return, Anda mungkin belum tentu menang sama saya, tapi kalau Anda membuat kerjaannya sebagai analis, head of research, ya mungkin gajinya gede gitu ya, apalagi kalau udah punya CFA. Nah, yang jadi masalah, kita sesama analis ribut nggak masalah. Problemnya adalah investor retail yang ada di Indonesia. Nasibnya bagaimana? Ya kan, apalagi kan sekarang ada slogan yuk nabung saham. Terus banyak dari mereka yang beli saham nih, Pak Ryan, jelek nih sahamnya. Terus akhirnya turun, nggak pernah naik lagi. Nah, ini yang akan kita bahas dan tentunya nanti akan ada study case. Kita akan pilih satu saham, kita breakdown. So, langsung saja teman-teman pastikan sudah subscribe dan bisa bagikan ke semua rekan-rekan yang pingin tahu sebenarnya analisa teknikal dan fundamental itu mana yang lebih bagus, mana yang lebih berguna untuk trading saham. Ya, langsung kita ngobrol. Pak Ryan, saya pingin tahu sekarang. Saya akan bawakan satu case ini di mana analisa fundamental itu sebenarnya apa sih menurut Pak Ryan, dan apakah bisa kita ini bisa gunakan analisa fundamental ini untuk trading atau memang harus yang investasi ala Warren Buffett? Sebenarnya gimana? Iya, jadi gini. Memang saya juga setuju bahwa banyak orang yang selalu berdebat antara analisa teknikal dan fundamental, bahkan ada yang bukan nyinyir. Kalau nyinyir tuh masih agak-agak sensi dikit. Kalau ini benar-benar sudah ngatainnya parah. Parah ya. Jadi ada yang bilang bahwa kalau ada seorang fundamental bilang kalau orang yang melakukan teknikal itu seperti monyet aja. You throw the dart, ya, monkey throw the dart. Ya kan? Bahkan ketika seorang teknikal bilang ada orang gila apa ketika situ beli saham untuk jangka pendek, waktu yang sangat pendek, tapi dia bilang, iya, mana mungkin laporan keuangannya keluarnya per kuartal, masa dijadikan suatu acuan, Betul. Akhirnya korslet, ya kan? Nah, saya selalu bilang bahwa saya akan duduk sebagai orang yang mengatakan gini, apa yang kita perdagangkan? Saham. Saham itu apa? Saham itu adalah saham dari perusahaan. Perusahaan itu apa? Perusahaan itu dalam sektor real. Artinya ada bukunya, ada scoringnya, ada buku yang kita harus baca.
Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang perusahaannya itu nggak bagus, yang perusahaannya itu jelek, ditradingin, atas dasar apa? Atas dasar hanya market demand and supply aja. Jadi saya kira sebagai seorang investor, sebagai seorang pelaku pasar, saya trading, tapi saya tidak pernah trading di saham yang memiliki fundamental yang jelek. Oke. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa ada sebuah saham yang fundamentalnya bagus, itu dalam keadaan market yang turun, dia juga akan turun. Sama seperti saya saking hebatnya sekalipun, saya jalan di jalan raya tapi ternyata lagi hujan besar. Walaupun saya pakai payung, ya pasti akan kena ciprat. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu yang harus kita jelaskan bahwa trading, investing itu sebenarnya kedua-duanya itu sebenarnya kalau bagus itu tahu latar belakang teknikal, latar belakang fundamental, dan saya juga ketemu banyak orang yang ternyata dalam melakukan fundamental dia membutuhkan teknikal, tapi ada tapinya. Dia mau memastikan bahwa ini sejalan. Jadi kita harus bisa melihat nih bahwa fundamental bagi seorang trader itu adalah mencari kejelasan agar dia tidak terjebak pada saham-saham yang ya mudah diatur, kapitalisasinya kecil, market cap besar tapi tidak liquid. Iya, ketika dia masuk di market cap besar yang tidak liquid, artinya dia juga akhirnya menjadi orang yang perlu membuang barangnya dengan cara yang sulit. Itu jadi menurut saya sebagai seorang trader nih, ketika dia nggak tahu saham apa yang dia beli cuma karena harganya, karena tiba-tiba fluktuatif, itu sebenarnya setengah menutup mata. Setengah menutup mata. Tapi problemnya ada fundamental saham atau perusahaan yang bagus, tapi sahamnya nggak naik. Iya. Kenapa betul. itu terjadi? Kalau memang nih kita sebagai investor harus beli dengan fundamental bagus. Nah kalau misalnya fundamental bagus harga saham nggak naik, terus bener dong orang bilang ngapain gue pakai fundamental? Itu analisa chart aja, nggak usah pusingin. Itu gimana menurut? Jadi gini, kalau saya bicara yang namanya saham itu sebenarnya kalau dalam sudut pandang fundamental itu ada dua cara. Yang satu adalah kayak promotor tinju. Kalau promotor tinju itu akan mempertandingkan biar acaranya sukses, perhelatan sukses, dia akan pertandingan dua petarung yang boleh dibilang ada yang terkenal, sisanya nggak terlalu terkenal. Misalnya saya promotor tinju Mayweather versus siapa? Pac-Man. Itu rame orang lihat. Tapi ada satu lagi, kalau kita melihat saham dengan cara yang belum terkenal, itu sama seperti kita mencari the next-nya. Seperti mungkin kita ikut Indonesian Idol, The Voice Indonesia, yang balik badan baru lihat. Dia melihat potensi. Jadi banyak memang saya setuju bahwa banyak saham yang fundamentalnya bagus, tapi nggak naik-naik. Ya kan? Sedangkan ada saham yang fundamentalnya acak-acakan, tapi ternyata dia naik dan ataupun sangat atraktif lah. Nah, pertanyaannya nih, mungkin teman-teman yang nonton nih salah satu dari mereka kamu adalah bandar saham gitu ya. Which is saya juga sebenarnya pernah sekali, 2 kali, 3 kali saya dapat project goreng saham, tapi saya tidak akan bahas teknik gorengnya dan itu dikenal di Indonesia sebagai bandarologi gitu ya, bandarmologi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya seperti tadi dikatakan fundamentalnya jelek tapi harganya naik dan orang bilang oh ya ini karena dibandarin. Nah, itu bagaimana sekarang konsep daripada kok bisa sekarang earningnya jelek, laporan keuangan jelek, dan kemudian valuasinya nggak memungkinkan harga saham itu nyampe ke sana. Nah kalau tapi emitennya bilang, ya itu kan teori, gue yang punya duit, gue punya saham, aku hire aja Gema, suruh Gema yang goreng sahamnya. Walaupun nih kita bertempur nih sekarang mungkin bulan depan Pak Ryan lagi nulis analisa sahamnya jelek, terus kemudian emitennya sakit hati gara-gara lihat vlog ini, akhirnya, udah Gema, udah lu bunuh aja Ryan nih, gue kasih duit, naikin sahamnya. Gimana kalau begitu? Jadi gini. Kalau kita bilang promotor ini kan jadi kepiawaian si promotor tersebut untuk bisa membuat saham itu jelek menjadi bagus ya kan. Boleh dibilang di make up dong, fake dong berarti. Iya, bukannya kita harus sadar ya bahwa ketika saham ada yang secara real memang dia bagus, ada saham yang memang favorit dari dulunya. Kita udah tahu lah ada satu saham yang mau dia naik dia turun, laporan keuangan bagus atau jelek, dia tetap aja gitu. Jadi primadona. Bumi contohnya ya. Itu berani. Kalau yang punya acara berani sebut, kita ikut. Kalau yang punya acara kita buka-bukaan. Kalau yang punya acara nggak berani sebut, kita tamu nggak bakal berani sebut. Gitu. Jadi mohon maaf nih ya teman-teman dari keluarga Bakri, kita lagi bahas secara akademis nih, kita nggak menyudutkan. Memang saham Anda spektakuler sih memang. Why? Kenapa? Bahkan kalau saya diwawancara di satu televisi, saham itu naik, saham itu turun, ada orang yang selalu menanyakan saham itu. Emang dari 640 saham cuman dia sahamnya, yang lain gak ada. Artinya apa? Karena sudah terlalu banyak yang jatuh cinta, punya jadi fans club, bagus dan jelek dia nggak akhirnya masuk. Akhirnya ya pasar tercipta ya karena ya fans clubnya sudah terlalu kadung banyak. Jadi akhirnya kalau misalnya sekarang di drive dengan
popularitas katakan ya. Berarti kita nggak perlu ngurusin lagi, fundamental nggak akan bergerak dong berarti. Akan menjadi masalah ketika melihat saham-saham seperti ini akan menjadi masalah. Tapi ya memang itulah dinamika bahwa kenapa market itu pada akhirnya tidak bisa bergerak begitu efisien. Inefficient market. Ini sudah bicara tentang efficient market hipotesis. Iya. Jadi apakah hal ini juga sama berlaku di Singapura market atau hanya di Indonesia konsep seperti ini? Saya mempelajari market cukup banyak. Saya juga pelaku pasar di Amerika. Hal-hal seperti ini selalu terjadi. Yang menjadi korban adalah ya teman-teman semua dan kita yang minim pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara fundamental analysis ya, berarti kan Anda sedang melakukan appraisal terhadap satu emiten, benar nggak? Kelayakan. Ya? Kelayakan kan, visibility study kepada satu emiten. Teori yang kita gunakan itu sebenarnya kan berarti kita melihat ini perusahaan bagus atau tidak, bisnisnya bagus atau tidak. Gitu. Mungkin nggak sih banyak orang bilang bahwa saham-saham kayak Bakri mah banyak titipan, banyak yang nitip, jadi analisnya dibeli gitu. Jadi pernah kejadian dulu gosipnya, analisnya salah satu sekurititas besar kayak JP Morgan atau Credit Suisse yang katanya itu banyak kasih utang kepada Bakri, sehingga saham-sahamnya gimana caranya analis fundamentalnya yang bahkan punya CFA dan seterusnya kasih terus rating buy dan seterusnya. Saya pernah ngikutin nih JP Morgan waktu itu, saya lupa analisnya. Dia harga dari 500 buy, 350 buy, 150 masih buy, sampai harga 50 ternyata analisnya udah resign dari JP Morgan. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ilmunya mereka ini nggak bisa baca apa ini perusahaan borok atau memang karena ada unsur ya itu tadi mafia-mafiaan di pasar modal? Sebenarnya gimana? Iya, namanya point of view ya Pak. Jadi coba kita pikirkan, kita ambil studi kasus Bakri. Apa yang dilihat dari Bakri? Jangan lupa bahwa the largest mining company. Once ketika dia bangkrut, sebenarnya the largest mining company dibagi-bagi, akhirnya proyeknya bisa diambil dalam bentuk aset. Itu juga menjadi bisa dipertanggungjawabkan. Si analis bisa bilang seperti itu. Always buy, ini sudah murah. So dia punya call deposit itu oke loh. Kalau kita dapat call deposit, ayo kita JO aja ke orang lain. Mungkin pemikirannya ke sana. Jadi makanya saya selalu bilang ke semua orang, ketika telan suatu analisa, ya perdalam dulu kenapa dia mengatakan itu. Karena dari situ kita akhirnya mau terima nggak dia punya analisa itu. Kalau nggak bisa terima, situ telan, maka situ nggak fundamental, situ nggak tengok, situ lagi judi. Jadi yang harus dicari adalah ketika mendapatkan disodorkan, katakanlah ini analisa buy, Gopek buy, 350 buy, Pego buy. Lu kenapa sih bilang buy? Lu kenapa bilang fundamental mananya yang buy? Itu penting. Kalau tidak kita buy, iya sih, jangan-jangan maksudnya buy itu bye-bye kan jadi repot ya kan. Nah yang jadi masalah sekarang analis yang kasih punya asumsi dan seterusnya sebenarnya mereka pernah trading nggak sih? Nah itu ngaruh nggak apabila mereka sendiri nggak pernah ke pasar. Yang saya selalu lihat adalah kadang tuh saya melihat tidak ada hubungan, tidak terkorelasi antara kinerja yang bagus dengan harga saham. Ini jadi masalah, kayak ada missing link di sini. Menurut Pak Ryan bagaimana? Iya. Selalu kan ada dua pemahaman. Saya berusaha untuk menjembatani Pak. Jadi yang pertama, ketika dia trading dan dia punya saham tersebut, ketika dia analisa maka dia punya ketidaknetralan. Iya dong, bagaimana caranya ketika saya sudah buy, tapi ketika saya harus analisa saham ini jelek, tiba-tiba dia jadi tidak netral. Itu satu sisi. Tapi satu sisinya lagi adalah bagaimana caranya Anda bisa mengajarkan seseorang berenang, tapi kalau Anda nggak berenang. Kan? Betul. Nah jadi kalau karena saya itu duduk sebagai seorang praktisi, saya lebih suka adalah saya mengajarkan berenang dan saya berenang. Apa? Karena itu fair. Kenapa? Karena saya praktisi. Saya bukan motivator. Motivator jet coaster ada. Situ takut. Oke yuk. Situ bisa naik. Naik aja naik. Saya di samping aja liatin. Loh kok nggak naik? Kan saya kasih semangat kamu. Itu mungkin nggak fair buat saya. Jadi siapa yang melihat Anda itu cocok dengan yang mana? Tapi kalau saya suka dengan melakukan sesuatu dan saya akhirnya punya feel-nya. Nah iya, challenge balik kepada si analis tersebut. Apakah dia bisa tetap menjaga dia punya netralitas ketika dia ternyata menganalisa sesuatu yang dia miliki dan ternyata keputusannya adalah berlawanan dengan apa yang dia sudah miliki? Itu mungkin jadi masalah lagi gitu kan. Jadi ya kalau saya berada di aliran yang saya suka orang yang berenang dan ngajar berenang itu dan berenang juga. Jangan ngajar berenang tapi nggak pernah berenang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kasih kesimpulan bahwa fundamental analysis ini adalah sebuah metode analisa yang memperhatikan apa saja sih sebenarnya. Satu corporate governance itu termasuk nggak? Iya, kalau dari yang sederhana nih kan saya yakin sekali di sini juga YouTuber juga yang ikutin YouTube ini kan pasti ada yang pemula. Kalau tiba-tiba suruh buka buku langsung lihat laporan keuangan mungkin pingsan Pak, ya kan? Mungkin saya kira kita main 3 yang sederhana saja. Kalau mau selamat sampai di tujuan, cari perusahaan yang punya pendapatan.
Yang kedua adalah punya laba. Berarti memprediksi melihat dari bisnis perusahaan itu ya. Itu analis fundamental. Pendapatan, laba dan hutang. Earnings ya berarti ya. Jadi pendapatan dia ada untung. Untung itu penting nggak? Untung itu penting. Penting ya. Karena kalau kita mencari perusahaan yang jelas, maka kita sudah jelas lihat dia ada laba atau tidak. The next levelnya adalah mencari perusahaan yang ruginya mengecil, Pak. Ya dong, saya sebagai seorang fundamentalis, kalau nyari yang sudah laba, semua orang juga tahu yang laba. Tapi aliran lain mengatakan bahwa saya akan cari yang labanya, yang ruginya mengecil. Kenapa? Once dia profit, ini meledak. Gitu loh. Jadi akan ada banyak varian. Ya sama seperti bela diri lah. Ada yang suka tinju, ada yang suka muay thai, ada yang suka mixed martial art, ada yang suka Brazilian jiu-jitsu. Yang jelek mana? Nggak ada. Yang bagus yang mana? Yang dipakai, diaplikasikan dan dia jadi juara. Yang terakhir masalah hutang tadi Bapak ada sebut. Debt itu penting. Kenapa? Karena ada perusahaan yang dalam laporan keuangannya memang hobi hutang. Dalam sektor yang sama, ada perusahaan dalam sektor yang sama nggak hobi hutang. Dari situ kita tahu bahwa oh memang dia sudah biasa berhutang. Kita abaikan. Tapi yang repot adalah kalau ternyata dia hutang makin hari makin besar. Ada yang salah nih, hutangnya makin gede, labanya turun, pendapatannya bye-bye. Wah, gitu. Problem. Nah, kalau kita sudah perhatikan 3 ini, lalu aplikasinya ke market apa? Ngapain sih kita nganalisa ini? Lalu kita bisa cari tahu apa? Harga saham atau harga ke depan atau bagaimana sebenarnya? Nah, saya mau coba korelasikan dengan kata-kata di awal bahwa ada jargon yuk nabung saham. Buat orang yang merasa pemula, dia mau menabung saham. Jangan nabung saham di 640 perusahaan. Kenapa nggak punya duit juga? 640 saham dibeliin satu lot juga udah lumayan kan. Jadi ya cari aja perusahaan yang secara sederhana. Jangan pilih saham yang namanya tenar. Karena ketenaran itu nggak membawa keuntungan. Belum tentu loh tenar itu untung ya kan. Carilah adalah ketika dia tenar, pastikan juga secara 3 ini benar. Itu silakan Anda boleh investasi. Tapi kalau misalnya mau trading pun, caranya sama. Cari dulu yang jelas perusahaannya, yang memang sustain, yang sudah ada, situ boleh trading. Betul. Kenapa? Karena ketika dia turun sekalipun dan ternyata biasanya penyakit seorang trader, kalau saya salah saya minta dikoreksi Pak, biasanya adalah mati karena tidak disiplin. Sudah tahu salah, tapi dia bilang, oh ini kan perusahaannya bagus, nanti juga naik lagi. Dari dia mau trading, tiba-tiba dia berubah menjadi orang-orang yang sok analis dan sok religius ya kan. Karena berharap buy and hope, bukan buy and hold lagi itu kan. Nah itu yang jelas harus kita lihat bahwa bottom line-nya adalah perusahaan yang jelas biasanya akan memberikan suatu guidance yang lebih jelas dan lebih aman dibandingkan kita berada di tempat yang nggak jelas. Nah kalau sekarang kita bicara tentang fundamental, berarti kita tadi sudah recap, kita cari perusahaan bisnis modelnya bagaimana, pendapatannya, utangnya kalau bisa jangan terlalu menggelembung. Kalau dia biasa pakai hutang, misalnya kayak bank, mau nggak bisa lihat dari hutang karena hutangnya besar. Tapi ada perusahaan, katakanlah perusahaan properti. Perusahaan developer properti tidak semuanya yang suka pakai hutang loh. Tapi ada perusahaan properti yang memang sudah dari dulu hutang. Jadi kalau tipikalnya memang gitu, itu oke ya. Iya, gaya main. Dan ini nanti aplikasinya adalah sahamnya ini performanya harusnya bagus kalau positif. Betul ya. Nah ini yang perlu Anda perhatikan. Sedangkan kalau technical analysis buat teman-teman yang grafik, mungkin Anda berbicara bahwa lebih baik saya membaca grafik karena ada filosofi begini. Prinsip daripada technical analysis, market action discount everything. Artinya, kalau memang itu market action discount everything, berarti ya semua laporan keuangan fundamental sudah terrefleksi di harga tersebut. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya orang berantem. Akhirnya dia merasa bahwa fundamental nggak perlu karena semua sudah ada. Nah, saya akan berikan satu gambaran dari sisi technical analysis bahwa ada satu misleading juga di mana teman-teman di market yang lain atau mungkin di pasar saham Indonesia juga mereka melihat fundamental itu news. Jadi bahkan kalau misalnya rumor pun bagi mereka itu dianggap sebagai analisa fundamental. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya fundamental analysis tidak sesempit itu. Kita bicara 3 foundation yang tadi Pak Ryan sempat sebutkan bahwa bisnis modelnya, profitnya, terus kemudian dari hutangnya. Kenapa kita perhatikan itu? Bagaimana cara mengkonekkannya kepada technical analysis? Kalau di technical analysis kita perlu memperhatikan yang namanya trend. Ya, kita melihat major trendnya bullish atau bearish tanpa kita pusing masalah laporan keuangan dan seterusnya karena asumsinya kalau chart itu bullish pasti fundamentalnya harusnya bagus. Itu logic common sense-nya begitu. Pertanyaannya, kalau misalnya di technical, ini yang sudah terjadi dan selalu saya di E-Club Academy waktu memberikan recommendation di TV dan seterusnya, saya selalu sampaikan, di Bursa Efek Indonesia ada lebih dari 600 saham, tetapi yang layak beli nggak lebih dari 40. Ini yang jadi masalah. Setuju. Ya kan? Nah, terus bagaimana kita memilih technical analysis itu tidak bisa menjawab saham A itu ownernya bajingan. Saham A ini ownernya memang mau nipu uang masyarakat. Itu nggak
nggak bisa dijawab. Dia akan bentuk semua pola-polanya semua sama dengan saham. Katakan sama-sama saham mining. Saham mining A ini perampok, saham mining B ini bagus, sama-sama membuat pola double bottom misalnya. Yang mana kata buku itu akan naik. Tetapi yang jadi masalah, Anda harus melihat bahwa dari sisi corporate governance-nya ini ceritanya ini, pemiliknya mafia nggak? Ceritanya pemiliknya ini go public untuk makan uang masyarakat nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, technical analysis ini kita perlu konfirmasi daripada fundamental analysis, di mana Astronaci selalu berkata kalau kita menggunakan fundamental analysis itu sebenarnya kita mencari ikan mana yang kualitasnya bagus. Anda melihat insangnya, Anda melihat matanya, itu teknik melihat itu. Setelah itu, di technical analysis saya biasanya menggunakan konsep di mana pasar yang mana saya bisa beli dengan harga lebih murah ikan yang sehat tadi. Nah, ini penting karena apa? Pada saat Anda membutuhkan tren bullish yang bagus, setidaknya Anda juga harus melihat bahwa kondisi daripada core value daripada perusahaannya itu harus sehat. Karena tren yang bagus itu hanya akan muncul pada saat kondisi atau di dalam keuangan yang sesungguhnya di dalam perusahaan itu dia punya reserve yang cukup banyak duitnya. Untuk apa? Satu, untuk bisnisnya dia. Yang kedua, untuk maintain harga saham. Nah, ini yang jadi masalah. Fundamental bagus, seringkali orang bicara fundamental bagus tapi harga sahamnya jelek. Kenapa demikian? Karena dia tidak menyisihkan duit untuk memaintain harga sahamnya. Ini yang jadi masalah. Ya, duitnya semua kepake untuk mengembangkan usaha, kemudian marketnya ditinggal begitu saja dan akhirnya game. Nah, disinilah kita mesti melihat mengcombine. Untuk awal, berarti tahap awal kan bagaimana kita memilih saham, ya. Memilih sahamnya, misalnya ada beberapa saham nih, ada BRI, BCA, terus kemudian ada Mandiri, misalnya ada Bank Lipo atau apapun, ya BNI. Nah, sekarang kalau kita melihat dari beberapa saham tersebut, baru kita melakukan assessment secara fundamentalnya bagaimana, mana yang kira-kira returnnya bisa lebih besar, baru kita cross check dengan trennya ini, major trennya mana yang lebih oke. Anda gabungkan dua-duanya, diambil rata-rata, itu kira-kira yang kita ambil. Jadi itu adalah sisi dari technical, karena technical mempelajari tentang psikologi, respon masyarakat, respon pelaku pasar terhadap semua berita, bisa aja terhadap analisanya Brian. Jadi misalnya dia menganalisa bull buy gitu ya, tapi masyarakatnya mengatakan bahwa kayaknya nggak sekarang deh gitu. Saya nggak sekarang gitu, jadi lebih baik saya jual dulu, tapi nanti baru beli. Nah, ini nanti ada problem lagi, masalah waktu yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman, bahwa kedua-duanya kita akan gabungkan untuk memilih memilih saham yang bagus, yang mana kita mau beli dan membeli di harga mana. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau sekarang Pak Ryan saya minta untuk membuat analisa salah satu saham, ya, apa sih yang harus diperhatikan dari analis fundamental? Apakah Anda perhatikan rumornya, atau Anda perhatikan proses akuisisinya, corporate actionnya, atau ada yang spesifik lebih detail? Sebenarnya waktu Pak Ryan buka laptop mau mengakses satu perusahaan, itu yang akan kita lihat apa sebenarnya? Oke, jadi kalau perusahaan itu kan ada dua. Perusahaan yang kita cari yang memang sudah mapan, lalu kita mau konfirmasi bahwa oke, saya akan terus berada di sana, atau kita akan mencari the next rising star. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara yang sudah mapan, saya selalu bicara dengan teman-teman selalu pakai dua dulu lah. Yang pertama adalah rasio, yaitu rasionya saya pakai ROE, return on equity. Yang satu adalah earning per share. Earning per share itu tinggal dilihat secara growth. Jadi kalau rata-rata kita mau lihat 5 tahun, maka EPS-nya kita rata-ratakan. Jadi selama yang terakhir masih berada dalam kisaran rata-rata itu, maka ya situ bolehlah, berarti menyatakan bahwa dia masih memiliki growth yang baik. Nah, satu lagi kalau misalnya the next rising star. Ini yang menarik, berarti kan saham yang belum jadi apa-apa, yang masih kecil, terus tiba-tiba kita predik 5 tahun, 10 tahun lagi bisa berapa puluh kali lipat. Ya, ini rahasianya gimana nih? Pasti teman-teman ingin tahu nih. Nah, jadi setelah satu itu, ada satu lagi, maka kita bicara dengan price earning growth. Price earning growth ini PEG ya? PEG. Kalau price earning growth ini yang kita pakai adalah di mana per dibagi dengan EPS growth. Ini penting sekali karena ini mungkin alirannya mungkin teman-teman juga bisa pelajari di Peter Lynch. Peter Lynch itu one up on Wall Street. Dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi, pernya berapapun tapi pertumbuhannya tinggi, maka atau disebut dengan PEG-nya kurang dari 1, maka ini berpotensi untuk meledak. Dan sering sekali yang berdasarkan pengalaman saya adalah saham-saham di Indonesia dengan modal PEG doang ditambah beberapa rasio lain gitu ya, itu ternyata memang confirm. Jadi confirm dia akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Contohnya sama apa, Pak? Contoh, kita coba ambil catat ya, flash.
ini bukan yang ke depan loh, ke belakang. Yang ke belakang udah kejadian ya kan. Nah, satu, coba kita lihat INKP. Coba lihat deh dari dia 2000 3000 tuh sudah confirm secara fundamental, hanya tinggal nyari momentum seperti yang tadi. Lalu sebelumnya lagi ada INKP, ada yang fenomenal juga seperti SMBR, ada juga KBLI, lalu juga ada PPRO, lalu juga yang terakhir kita kemarin sempat ada PTBA pun tetap dengan metode yang sama ternyata juga confirm. Jadi even dia gajah sekalipun, kalau dia ternyata masuk dengan klasifikasi ini, itu akan tercermin. Dan memang betul tanpa momentum apapun, iya laporan keuangan yang bagus ya hanya tinggal laporan keuangan yang bagus. Perlu ada movementnya gitu loh. Tadi kalau kita juga sedikit flashback lagi, tadi kita sempat mengatakan bahwa pasar modal itu, saham itu ya, itu tidak sedemikian memiliki likuiditas seperti pasar forex. Artinya di pasar saham itu interruption itu kemungkinan terjadi. Kenapa? Market cap. Oh, kita tahu market cap BCA yang paling besar hari ini. Berbeda dengan pasar seperti forex, diinterrupt oleh bank sentral sekalipun itu nggak akan tahan 15 menit. Tapi di market saham itu kemungkinan terjadi masih bisa. Jadi kalau ada yang menyampingkan analisa-analisa yang ada, sebenarnya dia menurut saya agak bodoh. Semakin banyak analisa informasi yang bisa digunakan. Iya, itu bagus. Artinya apa? Kalau semakin banyak yang irisan confirmnya, itu sebenarnya adalah mempertebal iman. Ya, kan? Itu yang kita sebut biasanya cluster, guys. Artinya kita ini kan trader cari duit. Jadi kalau bisa jangan fanatik. Gitu kita ambil semua informasi. Betul. Kan? Nah, kalau tadi bicara tentang saham yang rising star, the next rising star, kira-kira ke depan nih untuk 2 tahun ke depan, apa nih kalau Pak Rian incer-incer apa nih? Jadi kalau saat ini kalau yang the next rising star itu mulai terlihat itu ada FASW. Kalau ada PSSI, dua ini mulai terlihat secara laporan keuangan juga sudah mulai stabil. Dari mana Anda ngelihatnya? Laporan keuangan yang bagaimana? PEG, Pak. PEG, lalu dia punya net profit margin juga masih bagus, lalu ada ROE juga bagus, dia juga bisa memaintain DER. Buat kita itu sudah cukup aman. Cuman tinggal kita lihat apakah market cap dan likuiditasnya itu bisa masuk. Apakah ini bisa menjadi gambaran bahwa kalau tadi PEG teorinya bagaimana? Di bawah 1? Di bawah 1, Pak. Tapi nggak boleh di bawah 0. Kalau 0 kan minus berarti. Berarti di bawah 1 per quarter sampai berapa lama dilihat trennya? Biasanya kita akan diambil di setahunkan saja. Karena kalau misalnya ada yang masih nggak biasa, tiba-tiba dia harus memvaluasikan sendiri dengan EPS baru kuartal 1 suruh pakai kuartal 4 kan nanti dia mabok sendiri. Jadi kita setahunkan saja atau pakai yang sudah betul, atau ambil aja yang mundur. Misalnya sekarang 2019 pakai 2018 dulu. Nanti tinggal dikawal perlahan-lahan per kuartal kita lihat lagi, kita setahunkan apakah masih on track. Nanti tinggal cari momentum atau cari correctionnya. Itu penting. Sehingga kalau enggak kan kita bisa masuk ketika market correction kan bagus, Pak. Artinya kita menambah alokasi investasi kita. Toh kita kan tidak semuanya orang punya duit dalam satu masa kan. Ya, betul. Nah, itu namanya akumulasi. Nah, sekarang kalau kita melihat, kita menunggu saham-saham itu di bawah PEG-nya 1 tapi di atas 0. Apakah dengan tren yang menurut Pak Ryan bagus itu sudah pernah diteliti bahwa itu bersamaan dengan emiten menyediakan uang untuk menarik sahamnya atau ada corporate action dan seterusnya? Ya, kita melihat kita tidak bisa menunjuk bahwa apakah perusahaan tersebut melakukan. Karena mereka kalau nggak siapin duit buat goreng juga nggak ada gunanya. Betul. Jadi kita tambahkan lagi satu, kita juga melihat akumulasi distribusi, Pak. Jadi ketika ada broker buy broker sell-nya, net buy net sell-nya adalah 2, 3, 5 broker ini mulai terlihat ada akumulasi yang sejalan dengan sahamnya, maka menjadi confirmation. Kenapa? Kita back lagi ada ilmu namanya Kanflim method, di mana ada satu sebut dengan institutional ownership. Sebenarnya kalau bahasa gampangnya ada yang jangan ngebandarin gitu. Itu penting. Kenapa? Karena market yang sifatnya terlalu retail sekalipun juga tidak bisa. Kita tahu bahwa pada hari ini IPO yang benar-benar murni IPO siapa sih, gitu kan? Artinya pasti harus ada sponsornya. Kalau nggak ada sponsornya ya susah geraknya, Pak. Gitu. Jadi tadi pakai Canslim ya, salah satu. Kita pakai Canslim. Canslim itu salah satu metode fundamental kontemporer. Anda bisa search di Google atau beli bukunya ya. Dan ini menarik. Kalau kita bicara kelemahannya yang Bapak selama ini dalam perjalanan melihat, oke, saya akui kelemahannya fundamental analysis itu seperti ini loh, supaya teman-teman tahu itu bagaimana. Iya, jadi semua analisa pasti punya nilai keberhasilan, pasti punya nilai kegagalan. Ada analisa yang memang analisanya lebih biasanya terjadi ya, kegagalan itu terjadi biasanya pada sektor-sektor yang bergantung kepada harga komoditi. Jadi fundamental pun kadang-kadang lepas, itu terjadi pada batu bara,
pada agro, kenapa pada agri gitu ya, CPO itu walaupun fundamentalnya bagus, tapi ketika dihantam dengan transfer pricing dari harga komoditinya lagi, itu menjadi tidak mudah Pak. Jadi dia langsung mengalami tekanan ketika market terhadap komoditi tersebut ditekan. Jadi perusahaannya bagus itu cuma tinggal hanya bertahan saja sampai dia lewat badainya dari penurunan harga komoditinya. Itu yang membuat fundamental menjadi lemah. Tapi ketika kita melihat lebih lanjut adalah oh ternyata perusahaan batu baranya jangan khawatir, dia tetap punya kontrak kok terhadap. Nah itu adalah bagian dari si perusahaan itu kungfu nih, ibaratnya si manajemen bisa kungfu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang mayoritas seperti consumer, mayoritas seperti basic industry itu lebih mudah. Lebih mudah karena apa? Karena dia tidak langsung dihantam dengan harganya. Ini contoh kalau kayak Garuda Indonesia itu sih yang akan terhantam langsung udah pasti transfer pricing. Karena apa? Yang lainnya dia nggak ada yang kita bisa lihat lagi. Toh juga secara fundamental notabene juga belum ada gerakan banyak, ya kan? Transfer pricing seperti apa? Mungkin rekan-rekan. Oke, gini. Jadi ya, ketika yang namanya harga batu baranya turun gitu ya, dia akan secara otomatis akan mengalami tekanan secara langsung kepada si emiten. Padahal kan boleh dibilang apa iya ketika harga batu bara hari ini turun tiba-tiba si perusahaan itu melakukan transaksi hari ini kan nggak juga. Jadi itu langsung ada sentimen. Dalam hal ini oil dong berarti kalau. Oil, mining, coal. Tapi kan mereka pakai harga futures. Betul, tapi kadang-kadang ada sentimen orang-orang yang dalam melakukan transaksi ini akhirnya jadi dia ya ikut memperburuk keadaan, jadi nggak terpakai kita punya fundamental gitu. Jadi fundamental analysis ini akan jadi masalah apabila produk yang kita sedang analisa itu memiliki variabel yang lain di mana volatility-nya sangat cepat bergantinya, betul ya? Bisa sehingga karena gini guys, supaya Anda tahu di dalam kita membuat analisa fundamental, kita punya yang namanya tabel atau model valuation, di mana itu kita masukin di laporan yang ada di Excel kita, itu kita masukin income-nya berapa, cost-nya berapa, lalu kita forecast dengan kondisi perusahaan yang sekarang. Misalnya kita ngobrol Garuda, kejadian 737 Max, terus kemudian dia sudah datangkan begitu banyak Max, lalu kemudian di terminate nggak boleh terbang, atau sampai pada akhirnya dia cancel, akhirnya kan, dia cancel. Nah, sekarang cancel itu uangnya bagaimana? Itu harus diupdate lagi kan? Nah, yang jadi masalah apabila analisnya cuma ngeluarin sekali, habis itu tidak diupdate, atau Anda missing link nih, Anda tidak dapat update-nya, itu jadi masalah. Seperti ini contohnya, ini salah satu bentuk report fundamental yang akan nanti kita bahas. Ini adalah Charun Pokpan. Nah, saya mau tanya sedikit. Ini analisa memberikan rekomendasi sell, maintain. Ya, sell dia maintain berarti sebelumnya dia sudah pernah kasih rekomendasi sell. Nah, kira-kira kalau kasih rekomendasi sell gini apa sih Pak? Ini sebenarnya kalau biasanya kalau dia rekomendasi sell, kalau yang paling gampang adalah dia melihat bahwa target labanya itu tidak mencapai, artinya dia sudah melihat bahwa ini sudah terlalu mahal, market sudah menghargai dia terlalu tinggi sehingga dia maintain sell. Sampai kapan? Sampai sesuai dengan harga laporan keuangan, yaitu laba dibandingkan dengan harga itu menjadi ngepas. Biasanya sih secara umum itu yang terjadi. Atau dia mendowngrade karena harga komoditi, harga ini, harga itu di dalamnya, jadi dia downgrade semua. Karena variabelnya berubah. Berarti jadi kalau satu saham ini kebetulan riset dari UOB Kay Hian Sekuritas ya, dibuat oleh Jovin Anwar, ini analisnya. Berarti kalau kita katakan ada harga yang naik terlalu tinggi meninggalkan harga wajarnya begitu ya. Itu berarti dia akan melakukan ya katakan downgrade atau disuruh sell dan sebagainya. Berapa jauh sih biasanya? Kan bisa aja harga naik. Memang Cepin kita tahu spektakuler, tahun lalu saya untung 78% dari sini. Terus tiba-tiba dari UOB Kay Hian tulis secara fundamental sell katanya. Emang biasanya kalau analis fundamental berapa kenaikannya dari harga wajarnya sampai dia harus sell? Nggak ada Pak. Jadi kalau dari yang versi saya sendiri memang kemahalan itu kan mengikuti dari minat pasar. Pasar kan tidak bisa kita kendalikan akan berhenti di mana. Biasa kadang-kadang sudah naik malah tambah kenceng. Ya kalau udah ngusruk tambah parah gitu kan. Jadi yang bisa kita lihat kelemahan dari fundamental itu adalah dia hanya bisa mengatakan nilai wajar. Dia hanya bisa mengatakan nilai wajar. Jadi kalau misalnya nih kita bilang hari ini harga saham Charun Pokpan adalah 7.000 harga wajar. Berarti kalau sekarang 6.000 gimana? Murah. 5.000 ya murah. 4.000 ya murah gitu terus. Ini penting nih, ini harus Anda garis bawahi. Jadi harga yang ditetapkan oleh analis fundamental itu adalah fair value. Artinya kalau harga di bawah fair value ya beli aja. Murah terus. Ya murah terus sampai turun 60% ya tetap murah. Tetap murah. Sampai dia mengubah parameter yang ada di dalam dia punya forecasting,
baru kita bisa menemukan fair value baru. Berarti guys, fundamental analysis juga melihat siapa analisnya. Makanya hari subjektif ini banget. Subjektif. Sama kayak analis teknikal juga sama. Betul. Ya kan, kita melihat pola. Kalau analisnya melihat polanya tapi halusinasi juga susah. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kalau analisnya yang fundamental ini terlalu overconfidence dan dia mungkin ada kepentingan di dalam perusahaan ini, lalu dia membuat seperti seakan-akan ini perusahaannya prospeknya bagus, semua asumsinya jadi bombastis semua. Coba kita ingat-ingat terjadi untuk saham-saham berbasis infrastruktur tahun 2014 ke 2015. Kenapa tiba-tiba naiknya kencang? Karena ada satu pasangan presiden yang katanya adalah suka sekali membangun. Wah, berarti kita bobot lebih nih untuk saham-saham berbasis euforia semua. Iya, ya, euforia semua. Analis men-upgrade, naik semua. Ternyata apa? Oh, nggak tercapai, di downgrade sama dia di kemudian hari. Akhirnya ngusruk sampai hari ini. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena kita ini kan sangat subjektif. Jadi fundamental dan teknikal itu penting sekali. Saya tadi dikemukakan di awal, atas dasar apa kamu menyatakan ini murah? Betul. Atas dasar apa kamu menyatakan mahal? Kita nggak boleh berantem, tapi kita harus menghargai dulu orang lain. Oh, katakan, oh iya, mau tahu dong sudut pandangnya apa? Ketika kita bilang salah cara gitu, itu nggak masuk akal versi saya, jangan diikutin. Jadi harus sekali kita tahu apa sih dia punya point of view dalam dia menganalisa itu. Jadi lihat siapa orangnya. Jadi jangan langsung ngejudge bahwa metode fundamental yang nggak beres atau teknikal yang nggak beres. Lihat manusianya siapa. Makanya saya undang Pak Ryan Filbert karena beliau ini termasuk praktisi fundamental yang bisa dekat kepada investor retail yang nggak terlalu mengerti tentang report yang begini banyak. Ya saya paham ini. Cuma pada saat saya deliver paper ini akan jadi waste gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sebelum kita bahas bagaimana caranya dengan keilmuan metode analisa fundamental. Kalau teknikal nggak usah tanya, bisa nggak itu dipakai buat trading?